Pancasila. Ayo, coba sama-sama kita mengucapkan isi dari Pancasila ya. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah isi dari Pancasila. Lambang negara Indonesia kita adalah burung Garuda Pancasila. Oke ya. Nah, baiklah anak-anak. Hari ini kita masuk pada materi kita bahasa Indonesia ya. Materi kita bahasa Indonesia. Yang dimana materi kita yaitu tentang perasaan yang pernah ku alami. Apa tadi materinya? Perasaan yang pernah ku alami. Ya, perasaan yang pernah aku alami. Baik, sebelum Ibu menjelaskan, tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah, siapa di sini perasaannya yang sedih? Ayo, angkat tangan. Perasaan senang? Iya, semuanya senang ya, berarti anak-anak hebat. Oke. Nah, lalu adakah tadi pagi kamu datang ke sekolah menangis? Tidak? Tidak ya. Oke, baik. Nah, lalu di sini Ibu mau bertanya, tadi pagi kalian bangun tidur, siapa yang membereskan tempat tidurnya? Ayo, siapa? Ada hanya beberapa orang ini, paling banyak 6, 7 ya. Oke, turunkan tangannya. Nah, kalau kita bangun pagi nakku, kita harus merapikan tempat tidur kita, ya kan? Jangan kamu tinggalkan tempat tidur kamu itu dengan berantakan. Oke, kemudian setelah kalian bangun tidur, apa yang kalian lakukan? Siapa dari sini berdoa? Tadi pagi bangun tidur. Berdoa. Ayo. Iya, hanya beberapa orang ya. Oke, terima kasih. Yang lainnya tidak berdoa. Biasakan anakku ya, kalau kita bangun tidur itu, kita berdoa kepada Tuhan karena kita mengucap syukur kepada Tuhan, ya kan? Kenapa kita berdoa? Karena kita sudah diberikan nafas kehidupan. Kita satu malam sudah diberkati sama Tuhan, ya kan? Nah, lalu yang kemudian tadi pagi setelah kalian bangun tidur, merapikan tempat tidur, lalu kalian siapa di sini yang berolahraga? Berolahraga ringan atau lari-lari jogging di depan rumahnya? Tidak ada? Atau ini contoh nih, kasih. Tadi pagi datang ke sekolah jalan kaki siapa? Iya, si Christian sama si Yohana ya. Nah, jalan kaki itu ketika datang ke sekolah itu sudah merupakan olahraga, ya kan? Udah olahraga namanya itu kan? Kita berjalan pagi-pagi. Kalau kita jalan pagi itu sehat, ya. Sehat. Jadi otot-otot kita itu kuat, semangat kita. Nah, kemudian setelah berolahraga tadi malam siapa di sini yang belajar? Yang belajar dia, yang membaca buku, ngerjakan PR, ya kan? Oke, semuanya. Tepuk tangan buat kita semuanya dulu.
beraksi serta percakapan, ya kan? Nah, kalau di dalam film itu, siapa yang pernah nonton film atau sinetron lah, ya kan? Sinetron Indosiar, oke? Turunkan tangannya aku. Nah, kita kalau menonton sebuah film itu di televisi, ya pasti ada di situ yang berperan sebagai yang jahat, ya kan? Ada berperan sebagai apa? Yang baik, ya kan? Bahkan ada berperan apa itu? Sebagai dia sebagai tukang pembantu, ya kan? Sebagai apa lagi? Iya, sebagai penjualan, ya kan? Sebagai penjual. Nah, di dalam film itu banyak yang akan kita dapatkan dari situ, ya kan? Nah, kemudian ada drama. Nah, drama ini pernah kamu nonton drama aku? Pernah? Di mana itu? Oke, di media sosial atau di TV. Bahkan tidak hanya di televisi yang bisa kita tonton drama itu. Bahkan ketika kita Natal, ya kan? Natal, kan pasti ada tayangan drama kan? Ada kan? Yang dia sebagai seorang pemalas, ada dia sebagai orang dokter, ada sebagai apa? Sebagai guru, ya kan? Itu dia. Nah, lalu kemudian cerpen. Siapa sih yang pernah baca cerpen? Apa itu cerpen? Cerita pendek. Iya, cerita pendek ya. Jadi sebuah cerpen itu sama, ada sebuah ceritanya juga yang dimana ada nama-nama tokohnya dan ada dia sebagai pelakunya ya, ada yang baik dan ada yang jahat seperti itu ya. Nah, lalu yang kedua, tokoh dapat berupa manusia atau hewan atau benda yang diberi sifat seperti manusia ya. Tokoh itu atau nama orangnya itu tidak hanya berupa manusia saja, bahkan ada juga dia yang berupa nama hewan, ya kan? Ada dia yang berupa nama hewan. Contohnya itu apa? Ketika kamu membaca sebuah cerita atau menonton video di YouTube, ya kan? Nah, di situ ada sebuah cerita kancil dari buaya. Nah, ya kan? Itu sebagai hewan, ya kan? Tidak hanya sebagai manusia aja bisa dia di dalam cerita ini, bahkan sebagai hewan juga bisa. Nah, bersifat benda juga. Nah, contohnya meja ini kita buat dia nama bendanya apa? Contohnya yang baik apa? Nama meja ini kita bikin, contohnya kita bikin si Ani, ya kan? Tapi dia berupa sifat benda. Sama yang hewan tadi pun, contohnya hewan kucing yang bisa kita buat namanya apa? Si manis, contohnya kan? Ada gitu kan? Atau si apa? Yang biasa nama hewan yang bisa kalian bikin. Atau si kalau nama contoh nama hewan anjing bisa kita namakan dia atau si hitam atau si blacky, ya kan? Dia bisa menamakan. Lalu dan yang keempat, alur. Apa itu alur? Ayo, sama-sama kita bacakan. Secara sederhana, alur adalah jalan cerita atau bagaimana cerita itu berlangsung dari awal sampai akhir. Iya, alur itu adalah secara sederhana. Alur adalah jalan cerita atau bagaimana cerita itu berlangsung dari awal sampai akhir, ya kan? Kalian pernah membaca sebuah cerita? Pernah? Pernah. Bagaimana kalian tahu bahwa cerita novel itu orangnya baik? Bagaimana sementara kalian tidak membacanya semua cerita yang ada dalam buku? Bagaimana? Memahami alur. Iya, memahami alurnya. Nah, dan supaya kita bisa memahami cerita itu, siapakah pelaku yang jahat, di mana mereka bermain, ya kan? Berarti otomatis kita semua harus membaca terlebih dahulu sebuah cerita agar kita tahu jalan ceritanya itu bagaimana. Oh, ternyata seperti ini ya. Bukan dia sebenarnya yang salah, tetapi temannya lah yang salah. Seperti film Indosiar itu kan, kita kan tidak belum pun nanti filmnya selesai, kita sudah tahu alur ceritanya itu bagaimana. Karena dari awal pemulai filmnya itu
media suara ya. Oke. Kemudian di sini nakku, Ibu ada membuat satu tayangan video ya. Membuat satu tayangan video. Kalian nanti akan memperhatikan tayangan video itu bagaimana jalan cerita sebuah video tersebut ya. Oke, sebentar Ibu akan melihat videonya ya. Videonya tidak lama durasinya, hanya sebentar saja. Ini yang pertama ya, kalian mengamatinya ya nak ya. Begini, bayar Rp65.000 per bulan untuk aplikasi streaming, lalu Rp54.990 per bulan. Oke. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Gajah dan Semut. Sinar matahari perlahan-lahan masuk di sela-sela dedaunan menembus lebatnya hutan flora. Dari sarang semut yang menyembul di permukaan tanah, keluarlah Anton si semut menyambut hangatnya mentari pagi. Pagi yang cerah. Matahari pagi ini benar-benar hangat setelah semalaman kedinginan karena hujan. Sungguh menyenangkan. Cuaca yang bagus untuk mencari makanan. Sam, Uti, keluarlah. Hai. Selamat pagi Sam, selamat pagi Uti. Selamat pagi Anton. Selamat pagi Anton. Beberapa hari yang lalu aku jalan-jalan di dekat sini. Aku melihat banyak buah dan biji-bijian yang bisa dijadikan bahan makanan untuk beberapa hari ke depan. Yuk, langsung meluncur ke sana. Perutku sudah lapar ini. Kamu ini memang masih penyedot makanan. Setiap dengar kata makanan, jadi lapar terus. Kan aku butuh banyak makanan biar bisa menjadi kuat menggotong-gotong. Iya. Yuk, kita langsung berangkat sebelum matahari semakin terik. Begitulah kawanan semut ini memulai perjalanan mencari bahan makanan. Mereka menyusuri sungai kecil yang mengalir lurus. Kita sudah hampir sampai. Lihatlah, sudah mulai kelihatan buahnya. Setelah itu, mereka sibuk bergotong royong untuk mengumpulkan makanan. Semua saling membantu. Hal ini membuat pekerjaan mereka cepat selesai. Semua kalau dikerjakan bersama-sama pasti cepat selesai. Yuk, semua sudah terkumpul. Saatnya kita pulang. Namun, tiba-tiba saja tanah bergetar dengan keras. Rupanya itu Evan, si gajah pemarah. Hei Evan, berapa kali ku bilang untuk berhati-hati kalau berjalan? Anton, si kecil mungil yang lemah. Salah sendiri badanmu kecil. Jangan salahkan aku kalau terinjak ya. Evan mengambil sedikit air dari air kubangan bekas hujan semalam. Kemudian disemprotkannya ke arah para semut. Baru disemprot air sedikit saja sudah terhuyung
bergabung sebanyak apapun, tidak akan bisa mengalahkanku. Para semut mengabaikan perkataan Evan. Mereka sibuk untuk menyusun strategi. Oke, kalian paham kan? Ayo mulai. Serang teman-teman. Evan tidak siap dengan serangan para semut. Anton dan kawan-kawan yang berukuran kecil masuk ke dalam belalai Evan. Hah? Apa yang kalian lakukan di dalam belalaiku? Aduh, sakit, sakit. Evan berguling-guling di tanah, menahan rasa sakit sekaligus geli yang dirasakannya dari panas belalai. Para semut rupanya menggigiti bagian dalam belalai Evan. Setelah dirasa cukup, Anton dan kawan-kawan pun keluar dari belalai Evan. Bagaimana Evan? Masih meremehkan kami yang kecil muli ini? Ampun Anton, sakit sekali hidungku. Maafkanku karena selalu meremehkan kalian. Walaupun tubuh kalian kecil, namun kalian dapat mengalahkanku yang besar ini. Kami terima permintaan maafmu. Lain kali jangan meremehkan hewan lain ya. Belum tentu dia lebih lemah darimu. Evan dan Anton pun berbaikan. Evan berjanji akan lebih berhati-hati lagi ketika berjalan dan tidak mengganggu hewan lain. Pesan dari cerita ini adalah berbangga diri boleh, namun janganlah berlebihan hingga meremehkan orang lain. Belum tentu kita lebih baik dari mereka yang kita remehkan. Oke. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan tayangan satu video, ya. Bagaimana puasanya? Kesenangan nggak sih? Senang. Berarti anak-anak ini semuanya senang karena menonton satu video. Oke, baik. Nah, ini mau bertanya kepada kalian. Tadi kan kita sudah mendengarkan satu video tayangan kan? Nah, ini mau bertanya, siapakah nama tokoh yang ada di dalam cerita tadi? Ayo, siapa aku? Sam, Uci, Alva, dan Tadi. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Oke, lalu ada lagi? Ada lagi? Saya Putih, Asun, dan Evan. Iya, Sam, Uti, Anton, dan Evan. Yang sebagai semut itu siapa? Siapa namanya semut itu? Iya, yang semut itu adalah sebagai Sam, Uti, dan Anton. Gajah itu siapa namanya, Nak? Evan. Ya, gajah itu adalah gajah yang besar dan sombong, ya kan? Kenapa dia sombong? Kenapa dia meremehkan si semut tadi? Kenapa? Iya, karena gajah ini lebih besar daripada si semut, ya kan? Makanya si gajah ini meremehkan si semut tersebut. Nah, apa pesan moralnya? Ayo baca di nomor 2. Berbangga diri boleh, namun janganlah berlebihan hingga meremehkan orang lain. Belum tentu kita lebih baik dari mereka yang kita remehkan. Iya, kita bisa berbangga diri, nakku, ya kan? Kita boleh berbangga diri kepada diri kita sendiri, tetapi jangan berlebihan, ada batasnya, ya kan? Hingga meremehkan orang lain seperti cerita si semut dan si gajah tadi, ya kan? Dia meremehkan si semut karena dia merasa hebat, si gajah ini badanku besar. Otomatis yang kecil yang kalah, tidak bisa, ya kan? Kita tidak bisa meremehkan orang lain. Belum tentu kita yang lebih baik daripada orang lain. Ada yang seperti itu, dia merasa paling hebat, ya kan? Atau dia merasa paling pintar, tetapi belum tentu temannya yang lain juga pasti memiliki kemampuan yang berbeda, ya kan? Nah, baik. Di sini aku ada kartu bergambar, ya. Kartu bergambar, ada ekspresi senyum, ada ekspresi terkejut, dan ada ekspresi marah, ya kan? Di sini ada beberapa. Nanti kalian salah satu dari teman kamu akan mengambil ke depan ekspresi wajah tersebut, ya. Lalu menempelkan ke papan tulis kita ini. Bagaimana ekspresimu hari ini?
tayangkan sama kalian. Mau melihat? Sebelum itu kita eksplisit dulu tepuk. Ekspresi ya. Kita tepuk ekspresi dulu ya. Nah, nanti kalau udah ekspresi kita semuanya bertepuk tangan. Oke. 1, tepuk ekspresi. Aku marah, aku sedih, aku kaget, aku bahagia. Salah ya, tepuk ekspresi. Aku marah, aku sedih, aku kaget, aku bahagia. Oke, tepuk tangan ya. Terima kasih buat anak-anak ibu. Nah, satu tayangan video lagi buat anak-anak ibu yang akan ibu sampaikan pada pagi hari ini ya. Jadi mohon diperhatikan dan mohon untuk mengamatinya karena nanti ada tugas dari ibu. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian supaya kalian dapat melihat siapa tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Sebentar ya. Oke. Nah, di sini ada sebuah tayangan video. Nah, Selamat pagi. Hai juga Bella, selamat pagi. Wah, Bella semangat sekali nih. Iya dong, harus semangat belajar. Oh iya Bella, hari ini kita belajar apa ya Bella? Semangat belajar. Kita bukan ya? Kayaknya bukan deh. Kalau tidak salah, hari ini kita belajar IPS tentang pentingnya menjaga kebersihan dan peduli lingkungan sekitar. Kirain belajar matematika, padahal hari ini aku pengen banget nih belajar ini sama kalian. Iya Adel, aku juga suka, tapi belajar tentang peduli lingkungan juga penting. Karena dengan menjaga kebersihan, sama halnya kita peduli terhadap kesehatan dan lingkungan. Ya Bella, bener ah. Itu Bella, udah dapat tuh. Iya Adel, ayo. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian semua? Baik Bu. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan fokus belajar bagaimana penerapan menjaga kebersihan dan peduli lingkungan sekitar. Karena hidup bersih adalah hidup yang sehat, maka dari itu sudah menjadi kewajiban kita agar selalu menjaga kebersihan dan peduli terhadap lingkungan, baik di rumah, di sekolah, maupun di mana saja. Sebelum mulai belajar nih, Ibu mau tanya dulu, Abel, kalau Abel menemukan sampah berupa plastik atau kertas di halaman sekolah, apa yang akan Abel lakukan? Biarin aja Bu, itu kan bukan sampahnya Abel, tapi punya orang lain. Kenapa Abel harus peduli? Baiklah, sekarang Ibu bertanya kepada Bella. Jika Bella datang pagi-pagi ke sekolah dan masuk kelas, akan tetapi ruang kelas masih kotor, masih banyak sampah dan debu yang berserakan di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Karena belum ada yang pikir, apa yang akan Bella lakukan? Yang pertama, Bella akan mengambil sapu. Kemudian Bella akan menyapu ruangan kelas sehingga sampah-sampah dan debu sudah tidak ada lagi. Akan tetapi saat itu bukan jadwal pikirnya Bella, namun jadwal pikir Abel. Apakah Bella akan tetap membersihkan kelas? Bella akan tetap menyapu kelas dan membersihkan lingkungan sekitar Bu. Meskipun itu bukan jadwal pikir Bella. Bella, kok Bella mau sih? Padahal kan bukan jadwal pikirnya Bella. Tidak apa-apa Adel, kita bukan melihat lingkungan kotor, namun kita tidak peduli ataupun orang lain tidak peduli. Lantas siapa yang peduli selain kita? Betul
menjaga dan merawat lingkungan sekitar, lalu siapa lagi? Tindakan yang kita lakukan terhadap menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya untuk diri sendiri saja, akan tetapi berdampak pada teman-teman dan keluarga kita, karena dengan menjaga kebersihan, tempat menjadi nyaman, jauh dari penyakit. Sebab lingkungan yang bersih memberikan pengaruh terhadap kesehatan dan kenyamanan kita, Abel. Oh, begitu ya, Bu. Jadi dampaknya bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk teman-teman dan orang sekitar. Iya, Abel, betul sekali. Maka dari itu, anak-anak, penting sekali kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman. Dimulai dari diri kita memberikan contoh bagaimana menjaga lingkungan yang baik, sehingga apa yang kita lakukan dapat membangun karakter yang baik pula terhadap kepedulian lingkungan, dimanapun kita berada. Baik, Bu. Baiklah anak-anak, sudah siap belajar? Silakan buka buku kalian ya. Oke, nah jadi dari tayangan video yang kedua ini menceritakan tentang apa nak? Ibu bertanya dulu, menceritakan tentang apa? Tentang menjaga kebersihan lingkungan. Jadi yang sudah kita tayangkan video tadi, siapa yang menjadi tokoh dalam cerita tersebut? Ayo siapa? Ayo Bella, siapa nak? Bella, ada yang mulia. Bella
panitia. Ada berapa nanti di situ? Ayo aku berdiskusi yuk, ayo diskusi sama temannya. Kelompok siapa yang sudah selesai, dia akan tampil ke depan ya.
pesan moralnya bahwa belum tentu kita lebih hebat daripada orang lain. Berbangga diri boleh, tetapi jangan berlebihannya. Semoga pembelajaran kita ini bermanfaat bagi kita semua. Dan Ibu akan memberikan satu tugas di rumah, ya. Ibu akan memberikan satu tugas di rumah. Tugas kamu di rumah adalah yang pertama, kamu bertanya kepada anggota keluarga kamu, ya. Kamu bertanya kepada anggota keluarga kamu tentang pengalaman apa yang mereka pernah lakukan di masa dulu. Contohnya, ketika kamu bertanya kepada orang tua, kamu bisa bertanya, "Mak, pengalaman apa bisa yang mama bisa kasih kepada saya?" Ini adalah tugas materi dari bahasa Indonesia saya. Seperti itu, ya. Itu tugasnya di rumah, nak, ya. Dan dikumpul pada pembelajaran selanjutnya, ya. Semoga pembelajaran kita ini dapat bermanfaat sesuai dengan materi kita pada hari ini dan sesuai dengan tayangan video kita pada hari ini, ya. Oke, terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah ikut berpartisipasi di dalam kegiatan diskusi kita pada hari ini. Nah, kita akan melanjutkan materi kita di pembelajaran selanjutnya. Oke, selamat